Tema Festival Golo Curu pada tahun 2022 ini adalah menghidupi pariwisata holistik dalam semangat Bunda Maria dan Santo Fransiskus Assisi, bahwa dengan semangat penyerahan diri seutuhnya dan tunduk pada perkataan, pada kehendak Allah, setia mengikuti jalan salib, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus sebagaimana diteladankan oleh Bunda Maria, serta semangat kesederhanaan dan mencintai segala ciptaan Tuhan yang diteladankan oleh Santo Fransiskus Assisi, kita mau membangkitkan serta menghidupkan kembali segala aspek kehidupan umat Allah seluruhnya. Sore ini kita menjadi bagian dari langkah pertama untuk 1000 langkah yang akan dijalani oleh sektor pariwisata di Kabupaten Manggarai. Tema pariwisata Manggarai yaitu wisata budaya dan religi. Kita bergembira karena langkah pertama itu tidak dimulai oleh pemerintah. Tidak. Langkah pertama itu dimulai oleh masyarakat. Dalam hal ini oleh Gereja Katolik. Karena itu kami harus mengucapkan limpah terima kasih kepada Keuskupan Ruteng. Kami mengumumkan bahwa Festival Golo Curu akan menjadi festival tahunan Keuskupan Ruteng ke depan. Festival Golo Curu ke depan akan berpuncak pada tanggal 7 Oktober, yakni bulan Rosario dan Maria Ratu Rosari. Hadirin sekalian yang kami kasih, atas izinan kalian semua serta direstui oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Festival Golo Curu dengan ini kami canangkan dengan resmi. Samsudin dari Paroki Ngkor. Produk yang dipamerkan pada malam dan hari esok, ada persiapan panggal, tenaga terampilnya ada, kemudian ada juga persiapan gendang, dan gendang ini sebentar akan kita dengar sama-sama bagaimana dengar bunyinya, tentunya untuk kami memuaskan. Dan ada kalus. Kalus ini semua kalus warisan leluhur kita, dibuat dari kulit kerbau, kayu kudung. Ada juga giling dari kulit kerbau dan juga agam. Bapak-bapak dan seluruh kampung-kampung yang ingin melaksanakan acara adat, bahwa di Paroki Ngkor punya produk seperti ini. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh, mari kita mengkonsumsi pangan organik yang fokusnya adalah sayur-sayur organik. Sebagian besar sayur-sayur itu disiapkan oleh para ibu-ibu. Produk yang kami tampilkan yang pertama adalah contoh pupuk organik yang kami buat. Salah satunya adalah kelompok dampingan Karitas Keuskupan Ruteng di Paroki Karot ini, yang lokasi kebun contohnya ada di bagian belakang wilayah ini. Kemudian panduan cara membuat pupuk organik dan beberapa foto. Di sana nanti kalau mau belajar bagaimana cara membuat pupuk organik, ada modulnya, ada panduannya. Bagaimana pupuk yang dihasilkan, ciri-ciri pupuk organik yang baik, ada contohnya. Suster Wilfreda bekerja di SLB Karya Murni. Yang kami rawat itu adalah anak yang cacat, disability bagian A dan B, yaitu yang buta dan juga
Bisu Tuli. Jumlah anak kami ada 105 dan kami berusaha supaya kami bisa memberikan mereka makan setiap hari. Untuk itu kami berusaha supaya anak-anak itu bisa bekerja sedini mungkin. Jadi anak-anak kecil pun kami sudah bimbing untuk membuat apa saja yang bisa mereka buat, menanam atau membuat sayur, tapi juga membuat rosario, juga memberian, membuat sal dan juga baju panas. Tetapi sesudah agak besar mereka akan kami latih untuk menjahit, juga bertukang dan bertani. Salah satu yang saya dampingi adalah menjahit. Saya melihat begitu, maaf fanatiknya ya, karena kecintaannya dengan tenunan ini, songke ini memang cantik sekali, bagus sekali. Jadi saya berusaha supaya bagaimana membuat tenunan ini menjadi barang yang bisa dipakai oleh setiap orang. Jadi awal-awal saya melihat bahwa hampir semua hanya jas seperti ini dan juga dengan sarung dengan tenunan saja. Tapi saya melihat bagaimana supaya lebih dari itu. Maka saya sendiri berusaha supaya tenunan-tenunan itu bisa dipakai dengan berbagai macam. Di sini saya membawa contohnya, nanti ada di dalam bermacam-macam. Nah, ini tas serbaguna, biasanya ini dompet untuk tempat uang, tempat HP, tempat apa segala macam bisa. Juga dengan tempat rosario, menyimpan rosario supaya tidak tercecer di tas di mana-mana. Tapi juga untuk bermacam-macam, ini untuk koin juga dengan ATM dan kartu segala macam. Untuk selanjutnya boleh dilihat di sana karena saya melihat segala macam yang dipesan saya bisa membuatnya. Begitu. Ada 4 nilai yang kami tanamkan di komunitas kami: keunikan, terus keaslian produk, terus ketiga brand Muntala. Jadi saya ingin brand ini nanti ke depannya tidak dikenal hanya di Manggarai, tapi kami akan berusaha keras untuk bisa sampai ke tingkat nasional atau syukur bisa sampai internasional begitu. Keempat yaitu pemberdayaan, berkolaborasi juga dengan teman-teman kita dari disabilitas yang kebetulan sudah tinggal mandiri. Ada beberapa produk yang kami hasilkan yaitu dari industri kreatif, yaitu berupa lukisan dengan konsep sesuai konsep awal kami, 80% yaitu menampilkan corak Manggarai. Terus ada juga industri kerajinan tangan, yaitu berupa tas dengan bahan-bahan lokal berupa kain songke, dan juga tadi ada juga yang lain berupa topi, anting yang saya tidak bawa. Nanti bisa dilihat di stand kami. Komunitas kami sudah terdaftar di katalog Kementerian Pariwisata. Dekranasda Kabupaten Manggarai adalah mitra dari pemerintah. Untuk malam ini kami hanya membawa beberapa produk. Yang salah satunya kami membawa ada sarung lego lontomolas. Jadi di dalam sarung ini kami mencoba mendesain ada beberapa motif. Salah satu motif yaitu motif Belarus. Di dalamnya ini menceritakan bahwa tidak ada perbedaan yang hakiki antara kaya dan miskin. Diharapkan bahwa semua manusia itu menghargai perbedaan dari hal-hal kecil. Nah, pesannya untuk semua masyarakat Manggarai yang mungkin hadir pada malam hari ini, kami melalui Dekranasda Kabupaten Manggarai berharap bahwa UMKM yang ada di sini bisa kami bantu untuk memasarkan produk melalui pembinaan SDM, sehingga brand atau produk yang dihasilkan dapat menjadi tren. Saya Ibu Bernadetta Jum'Agamese dari kelompok tenun Welawaso. Kami ada tenunan songke bermacam-macam, ada tas, ada selempang, ada selendang, kain jas juga dengan kain songke dan bermacam-macam. Bahkan kami punya ini sudah ada pesan dari luar negeri, salah satunya dari negara Estonia. Saya Santi Siga, saya pemilik Ethnic Fashion Boutique. Jadi di sini saya hanya mau menegaskan bahwa saya mengajak kita semua pertama-tama untuk mencintai tenunan-tenunan lokal daerah, mencintai produk-produk lokal yang dihasilkan untuk daerah ini.
Jadi produk yang saya tawarkan adalah semua jenis produk yang terbuat dari tenun asli, bukan dari bahan printing atau juga bukan dari tenunan Jepara. Jadi produk saya itu mulai dari baju, jas, ada sepatu, ada topi, bahkan sampai ke anting-anting. Dan saya berterima kasih bahwa dasi saya pernah dibeli sama Bapak Bupati Manggarai. Terima kasih. Saya Suster Maria Cornelia SMG. Saya dari Paroki Santo Hubertus Sok, memamerkan kuliner hasil dari pemberdayaan umat Paroki Santo Hubertus Sok. Di sana ada stik labu, keripik ubi, keripik pisang, dan ada juga tanaman hortik seperti buah-buahan, melon, dan sayur-sayuran. Itu menggunakan pupuk organik. Oke, kami dari pangan lokal sorghum yang dalam bahasa Manggarainya pesi. Kami dari anak muda kreatif Paroki Karot membuat sorghum jadi terkenal, bahkan di luar Manggarai kami sudah pernah pasarkan di beberapa daerah, ada di Jawa, Maumere, Ende. Kalau Labuan Bajo itu sudah biasa untuk kami, karena kami sudah bekerja sama dengan beberapa toko yang ada di Labuan Bajo. Saat ini kami memproduksi banyak jenis sorghum. Yang pertama ada rebok sorghum, biskuit sorghum, stik sorghum, kiri-kiri sorghum, dan choco chip sorghum. Kami memberdayakan teman-teman kami yang saat ini masih pengangguran, dan ada juga ibu-ibu kelompok yang kami berdayakan. Lagi. Sabar. Ya, 1, 2.